Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Pagi hari ini saya akan berbagi, melanjutkan series tutorial Page di macOS yang pada pagi ini sudah memasuki serial ke 5 ya dari beberapa video yang sudah saya buat. Kalau tiba-tiba teman-teman langsung masuk ke sini tapi tidak menemui yang dicari, silahkan jump in ke seri-series yang lain. Saya menerangkannya mungkin mungkin loncat-loncat ya, tapi saya harap eh, teman-teman bisa mencari terlebih dahulu di kolom deskripsi terkait video-video yang saya launch. Oke, langsung saja. Eh, Kita mulai yang akan saya pelajari pada sorry. Ini adalah part ke-6 ya, bukan part ke-5. Yang part ke-6 ini saya menyebutnya manajemen pitch ya. Tapi teman-teman bisa menginterpretasikan sendiri apa yang dimaksud dengan yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Oke, saya akan di video ini ada beberapa yang akan saya cover. Di antaranya adalah page break, bagaimana kita menambahkan page break di dokumen page kita, kemudian section break, dan kolom break. Masing-masing ini mempunyai perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu apa yang maksud dengan page break, section break, maupun column break. Oke, berikutnya adalah add number. Saya atau menambahkan halaman pada dokumen kita. Yang berikutnya adalah menambahkan jumlah halaman. Jadi kalau kita punya dokumen itu berapa sih total halaman yang ada di dokumen kita. Kalau page number itu halaman berapa kita berada saat ini. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian menambahkan date and time pada dokumen kita. Menambahkan footnote atau catatan kaki dalam bahasa Indonesia ya. Sorry saya tidak menerjemahkan semuanya ini dalam bahasa Indonesia supaya tidak bingung. Nanti sayanya juga bingung mengartikannya. Oke, terus menambahkan link ya. Saya kira itu yang akan saya jelaskan sebentar. Ya, ini yang akan kita cover pagi ini. Semoga teman-teman menemui apa yang dicari di dalam video ini, atau kalau tidak teman-teman tidak menemui, silahkan jump in ke video-video saya yang lain. Langsung saja kita mulai. Yang pertama page break ya. Page break sebentar. Page break di sini kita bisa mulai dengan membuka dokumennya dulu. New dokumen, saya akan mencoba meng-create text dengan lower issue. Mana dia? Oke. Saya akan copy. Di sini. Sorry. Saya sudah membuat teks, saya besarkan jadi 12, kemudian fontnya saya rubah, mungkin jadi Futura. Oke, saya resize dulu ya. Nah, saya lihat di view so thumbnail page ada 2 halaman. Saya akan menjelaskan tentang page break ya. Saya akan menambahkan di sini
page break ya, artinya saya akan memulai halaman baru dari di depan kata-kata crash ini ya. Nah, page break kalau kita menambahkan berbeda kalau kita saya akan bedakan ya. Ini saya cut dulu. Kalau saya akan mengetik begini terus ya, atau saya akan menambahkan yang tadi sampai ketika saya melewati batas akhir, saya coba zoom ya. Oke, 300 mungkin ya. Saya akan mencoba sampai menambahkan kita batas akhir, dia akan lewat meneruskan hasil teks kita ke halaman berikutnya. Ini halaman 1 dan ini halaman 2 ya. Nah, page break, kalau kita menambahkan page break, misalnya di sini, insert, untuk menambahkan page break, insert, page break ya. Dia akan otomatis membuat halaman baru di bawahnya. Nah, bagaimana yang terjadi kalau kita menambahkan teks lain? Saya akan copy dari sini supaya saya tidak kelamaan ngetiknya. Saya akan menambahkan teks di sini. Apa yang terjadi? Apakah dia akan mengikuti meneruskan ke sini atau ada yang dia lakukan yang lain? Nah, dia akan meneruskan ke sini, namun dia akan membuat halaman baru. Dia akan menambahkan halaman baru sesuai dengan di mana kita melakukan page break tadi. Kita melakukan di crash ya. Saya ulangi lagi. Kalau saya crash di sini, halaman ketiga ya. Halaman ketiga. Insert, page break, ini halaman ketiga. Bagaimana kalau saya menambahkan di sini? Ini nanti bukan menyambung ke halaman ketiga, tapi dia akan membuat halaman keempat di sini. Ya. Sebentar. 1, 2. Nah, ini. Dia akan menambahkan halaman baru di sini di halaman keempat. Nah, itu yang disebut dengan page break. Saya undo. Saya ulangi lagi ya. Kalau dia kita menginsertkan di sini misalnya page break di depan nula misalnya ya. Should page break. Nah, dia akan membuat halaman baru di mana kita menaruh kursornya tadi. Apabila kita teruskan mengetiknya sampai ke bawah sini, maka dia jump in, membuat halaman yang lain sesuai dengan tanpa mengganggu si halaman yang kita tadi insert page break ya. Moga-moga teman-teman mengerti ya maksudnya ya. Itu yang disebut dengan page break. Ini oke. Yang berikutnya adalah section break. Section break ini digunakan apabila teman-teman sedang membuat skripsi misalnya. Kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ada beberapa teman-teman yang membuat file sendiri. File bab 1, file bab 2, file bab 3, dan file selanjutnya. Nah, section break ini berfungsi sama seperti itu, memisahkan antara bab 1 dan bab 2. Caranya sama seperti tadi. Misalnya kita akan memulai di sini section yang lain, insert section break. Maka dia akan membuat section. Nah, itu yang disebut dengan section break ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Saya takut column break. Oke. Misalnya kita akan membuat di sini. Saya enter di sini. Teman-teman, kalau ingin membuat kolom, ini ada di bagian layout. Nah, di sini silahkan tambahkan saja kolomnya berapa yang teman-teman mau.
2, 3. Nah, fungsi dari column break adalah memaksa, misalnya saya akan taruh di sini, saya bisa melakukan enter, 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 enter untuk dia pindah ke kolom berikutnya. Tapi kita di page sudah disediakan namanya column break. Kalau saya add ini, maka otomatis dia akan pindah ke kolom kedua. See? Dia akan memutus secara otomatis di sini dan memindahkan halaman yang kita mau putus tadi ke halaman berikutnya. Contoh ulangi, saya akan column break di sini. Sorry, ini saya akan naikkan ke atas mungkin ya. Saya akan di depan aliquam ini, saya akan putus untuk dipindahkan ke kolom kedua. Maka dia otomatis akan pindah ke kolom kedua. Nah, itu yang disebut dengan column break. Kemudian, yang berikutnya, add page number. Tentu di dalam proses kita membuat dokumen, kita ingin menambahkan, apabila kita ingin menambahkan halaman, kita bisa menambahkan dari sini. Insert, atau kalau kita klik di sini, insert page number, juga bisa. Di sini, insert page number juga sama. Nah, ini 3 halaman ya. Nah, yang membedakan adalah page number di sini tidak ada opsi pilihan angkanya. Sedangkan di sini tadi, diberi pilihan langsung dengan beberapa macam. Satu adalah number saja. Kemudian 2, 1 dari berapa halaman. Kemudian pilihan berikutnya adalah halaman pertama atau page 1. Dan yang pilihan ketiga, page 1 dari beberapa halaman yang akan kita beri nomor. Itu page number. Kemudian ini juga otomatis akan mengcover page count. Nah, page count adalah seperti tadi saya undo ya. Ini insert page number. Misalnya insert page number dari insert page count. Jadi 1 dari halaman. Kita bisa tambahkan di sini. Halaman. Nah, otomatis dia akan sama di bagian footernya. Nah, penempatan number ini juga bisa ditaruh di atas. Kita coba page number. Nah, itu bisa. Page count, di sini saya masukkan page count. Iya. Oke, juga bisa ditaruh di bagian atas. Nah, kemudian berikutnya adalah menambahkan date and time. Date and time di sini adalah insert date and time. Adalah menambahkan hari, bulan, tanggal, dan tahun dalam ini bahasa Inggris. Mungkin karena default dari bahasa saya adalah bahasa Inggris. Nanti saya akan coba cari tahu bagaimana kalau seandainya ini bahasa Indonesia. Saya akan jelaskan di video berikutnya, karena saya belum coba cari. Saya tadi hanya langsung saja, tanpa berpikiran ini kalau bahasa Indonesia bagaimana ya. Oh, di sini ada nih. Di sini hanya merubah formatnya ya. Misalnya akan ditambahkan time,
Ini format-format sama dengan format angka tadi. Saya belum melihat bagaimana kalau seandainya saya akan merubah ke bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman tahu boleh tulis di kolom komentar ya, atau kalau bisa saya akan jelaskan di video nextnya ke-7 ya. Moga-moga saya nggak lupa. Itu untuk penambahan date and saya coba tambahkan dengan jam sekalian ya. Kemudian ini bisa diformat teman-teman. Artinya kalau kita tidak suka dengan size-nya, kita bisa format ini size-nya. Misalnya saya akan kecilkan, kemudian besarnya 7, ini juga saya akan kecilkan, besarnya 7. Kemudian saya juga bisa merubah warnanya kalau mau dirubah warnanya. Oke, berikutnya footnote atau catatan kaki. Ini yang menarik. Saya nggak pernah ya menambahkan catatan kaki karena saya nggak pernah. Biasanya ditulis di buku-buku ya. Tapi saya nggak pernah ini menambahkan hal-hal seperti ini di catatan kaki. Contoh kita akan menambahkan catatan kaki ya. Select dulu teksnya. Kemudian insert footnote. Nah, otomatis dia akan memberi keterangan, mungkin karena di sini 1 ya. Di sini 1, kita bisa beri catatan di sini. Kalau saya biar lebih rapi, saya akan copy ke sini. Ini adalah catatan kakinya. Sorry. Nah, saya ulangi lagi. Saya akan memberi catatan kaki di misalnya sini ya. Insert footnote, di sini akan 1. Kemudian kita bisa tambahkan catatannya. Nah, itu untuk catatan kaki. 1, 2. Oh, ternyata dia bisa langsung ya. Saya juga tidak menyadari kalau tambahan catatan kakinya tadi saya tulis 1 di bawah dulu. Berarti kalau saya tambahkan di sini, dia akan otomatis menjadi 3 catatan kaki. Insert footnote 1, 2 catatan kakinya. Catatan kaki ini juga bisa kemungkinan ya. Sekarang saya belum pernah coba ini. Di size. Oke. 11. Nah, ini juga bisa di catatan kakinya bisa di ini ya. Bisa di manage ya, size-nya ya. Oke, itu adalah catatan kaki atau yang disebut dengan footnote. Next, yang terakhir adalah menambahkan link. Link ini digunakan untuk apabila di halaman kita ada satu yang perlu kita highlight atau memberikan referensi ke site tertentu. Contoh, di sini misalnya akan keterangan saya akan insert add link. Di sini otomatis akan di garis bawah ini ada linknya. Kita coba klik linknya, otomatis dia akan go to page, membuka halaman baru dan menuju ke site tertentu. Itu add link. Nah, kemudian kalau kita sudah begini, yang jadi pertanyaan, apakah link yang kita input di halaman 2, ini kalau diekspor PDF, PDF-nya itu linknya hidup. Kita coba ya. Tambahan ekspor PDF.
base, next. Saya akan tambahkan di sampel. Hari ini itu tutorial ke berapa tadi? 6 kah? Sampel page 6. Oke. Sudah diekspor, kita menuju ke page-nya. Sampel. Page 6 ini dia PDF-nya. Halaman kedua. Ini dia tadi yang kita bikin linknya. Dan ternyata hidup ya. Kalau diklik dia akan merefer ke site yang bersangkutan. Oke, itu aja tutorial yang kita cover. Kita rekap lagi apa yang sudah kita pelajarin hari ini adalah page break, menambahkan halaman baru pada dokumen page kita. Section break digunakan untuk apabila kita menulis banyak bab 1, bab 2, bab 3, dan itu bisa dipisahkan dengan style yang berbeda-beda. Nanti style akan saya cover di video yang lain ya, video tersendiri, karena style ini lumayan banyak yang harus dijelaskan. Yang membedakan page break dengan section break. Column break tadi memaksa, misalnya kita ada sesuatu di kolom pertama dan kita akan memindahkan ke kolom kedua di bagian tertentu, kita bisa menggunakan column break untuk memindahkannya. Add page number menambahkan halaman pada dokumen kita, pada dokumen page kita. Add page count menambahkan halaman pada total halaman pada dokumen kita, baik itu di footer atau di footnote atau footnote catatan kaki atau di bagian footer ya, footer di bagian bawah dan atau di bagian atas. Kemudian add date and time menambahkan tanggal dan waktu pada dokumen kita. Add footnote atau catatan kaki. Footnote sama footer beda. Footnote atau catatan ya. Ada catatan di bawah. Kalau footer itu biasanya di bawah, tapi dia bisa berulang ya di halaman-halaman berikutnya. Kalau catatan kaki saya lihat tadi dia memang dispesialisasikan untuk biasanya yang memakai catatan kaki atau footnote itu makalah-makalah skripsi ya, itu biasanya ada catatan-catatannya. Berbeda kalau kita menulis dokumen biasa, jarang ada footnote-nya atau catatan kakinya. Yang terakhir adalah menambahkan link ya. Link ini merefer atau mereferensikan ke webpage yang lain. Itu aja yang kita cover pagi ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan video ini. Tekan tanda loncengnya untuk melihat video-video terbaru, bisa langsung tahu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa, saya berharapkan teman-teman sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan di saat-saat corona pada saat video ini dibuat. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di next video. Thank you for watching guys. Bye-bye.